Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Suendi. Saya akan menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu kepemilikan penuh, kepemilikan materi, kepemilikan manfaat. Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, kepemilikan pribadi atau individu. Kedua, kepemilikan publik atau umum. Ketiga, kepemilikan negara. Contoh-contoh kepemilikan. Kepemilikan pribadi individu yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang, kelompok, namun untuk umum. Contohnya rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. Kepemilikan publik umum yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya jalan raya, laut, lapangan, dan lain-lain. Kepemilikan negara, contohnya gedung sekolah, gedung pemerintah, hutan, dan lain-lain. Sebab-sebab kepemilikan barang atau harta itu belum ada pemiliknya serta sah ihrazul mubahat. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad bil uqud. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan bil khalafiyah. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangan biakan atau waludu minal mamluk. Pengertian akad. Menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan. Menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima. Contoh pelaksanaan suatu perbuatan, contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukumnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Rukun dan syarat akad terbagi menjadi 3. Yang pertama, akad yang bertransaksi. Syaratnya antara lain berakal, baligh, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, barang yang diakadkan. Syaratnya antara lain bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang itu diketahui keberadaannya. Yang ketiga, sigot. Syaratnya dilakukan dalam satu majelis ijab dan qabul, harus ucapan yang bersambung. Ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Macam-macam akad dibagi menjadi 5. Yang pertama, akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Yang kedua, akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melakukan akta notaris. Yang ketiga, akad perantara utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang kelima, akad ta'ati, saling memberikan, akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh, beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa nawar-menawar. Hikmah akad, munculnya pertanggungjawaban moral dan material, tumbuhnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak, terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah, status pemilikan terhadap harta menjadi jelas. Sekian dari saya, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.